Kita tunggu pasar buah gabung ya. Halo Kak Desi. Jefferson, gimana? Sudah ini ya? Sudah Nah, oke ya? sudah lancar Kak, mantap. Ah iya. Nggak tahu ya, Oke. sepertinya kemarin-kemarin juga seperti itu. Jadi saya yang harus live dulu, baru gabung gitu, baru bisa lancar. Oh boleh nggak apa-apa kan sama juga muncul di tampilan berandanya kok, lagi live bareng gitu Ah, kan. oke, oke. Nah Mm-mm. mungkin boleh Kak saya sapa dulu ya teman-teman yang baru join. Ya, Oke. selamat malam Halo, teman-teman selamat malam semua. teman-teman semuanya. Buat yang baru join, selamat Malam. datang di acara live streaming Pasar Buah Pekanbaru bersama dengan Kak Desi Wahyuni. Nah, Kak Desi ini merupakan owner ataupun pemilik dari apotek keluarga nih. Wah. Selamat malam Kakak. Malam Jefferson, malam teman-teman semua. Malam. Nah, Kak, tema kita ini malam hari ini bakal ngobrol santai ya, nggak formal-formal gimana gitu ya. Iya, iya, Nah, tema silakan. kita di malam hari ini adalah tema kita itu cerita awal mula kakak menjadi pengusaha hingga bermitra dengan pasar buah Pekanbaru nih. Kakak ini Oke, siap. seorang wanita wanita tangguh saya bisa katakan ya, super power, pengusaha yang luar Insya biasa. Allah. Dan apotek keluarga juga sudah bermitra dengan pasar buah Pekanbaru ya. Ada itunya eh apa namanya itu? Kerja Spot dari tahun 2016. ada. Oh, sudah membuka cabang juga salah satunya di pasar buah Pekanbaru ya. Iya, iya benar sekali. Nah, mungkin teman-teman mau langsung tahu nih, gimana sih Kak cerita awal mula Kak Desi memutuskan untuk buka usaha pertama kali ini? Gitu. Sebenarnya memang saya itu sudah dipersiapkan sama orang tua saya untuk jadi pengusaha apotek. Ya, jadi dulunya papa saya itu sebenarnya kepingin jadi apoteker, tapi nggak kesampaian. Terus kemudian saya dimasukkan tamat SMP, saya dimasukkan ke sekolah asisten apoteker. Kalau sekarang itu namanya sekolah menengah farmasi. Jadi setamatnya saya sekolah menengah farmasi itu saya memilih Kota Pekanbaru sebagai kota rantau. Jadi saya merantau ke Pekanbaru. Asal saya dari Bukit Tinggi. Terus kemudian saya kerja di apotik selama 6 tahun di salah satu apotik di Pekanbaru. Terus kemudian 10 tahun saya kerja di distributor farmasi. Nah, sambil bekerja itu saya sambil belajar karena memang dari awal cita-cita saya itu kepingin jadi pengusaha apotik gitu, Jackson. Jadi tahun 2004 punya uang sedikit, tabungan dari ini ya, dari simpanan selama bekerja, saya beranikan diri untuk buka usaha apotik di tahun 2004. Gitu awal mulanya gitu. 2004 ya, berarti 2004 awal kakak buka Buka usaha. apotek keluarga pertama kali. Iya, 16 tahun yang lalu, Jason. 16 tahun yang lalu. Kalau boleh tahu tahun 2004 itu kak, pertama Mhm. kali apotek keluarga bukanya di mana tuh? Di Panam, apotek keluarga satu yang Oh, dekat Baterai Panam. P. Oh, yang Iya, kalau kita dari Areng ke atas nih kan masuk Panam nih. Nanti sebelah kiri dia iya, ya. iya, sebelah kiri. Nggak jauh Oh, dari itu cabang Baterai P. pertama. Itu yang Oh, pertama. iya iya iya. Saya tahu tuh. Eh, Yang lumayan gede kan? Sekarang, kalau dulu itu satu pintu. Satu Oh, kalau dulu pintu satu pintu. dengan satu meja counter, terus kemudian satu lemari gitu ya, satu etalase. Karena kan memang waktu buka usaha itu kan modal kita waktu itu sangat terbatas, jadi ini ya kita bukanya itu ya dengan satu etalase dulu gitu, Jefferson. Nah, baru tahun Kita 2010 kita kembangkan jadi dua pintu. Nah, sampai sekarang sih udah dua pintu gitu. wow, luar biasa sekali ya. Mm-mm.
Pertama itu Alhamdulillah. cabangnya di Panam. Dan sekarang sudah berkembang menjadi berapa cabang Kak total hingga detik ini? Eh, Kalau yang sudah beroperasi sekarang 10. Insya Allah nanti bulan depan kita akan buka, bukan, minggu depan itu kita akan buka yang ke-11. Kemudian 1 minggu lagi kita akan buka yang ke-12. Jadi total di bulan depan insya Allah nanti akan 12 cabang. Wow, tepuk tangan online ini Kak, luar biasa sekali. Dua cabang Makasih. dua cabang menyusul ya dalam bulan ini ya. Iya, bulan ini. Seolah nanti seminggu lagi kita langsung buka di Harapan Raya, satu lagi di Jalan Durian. Jalan Durian lagi Oh, pengurusan harapan raya izin. dulu. Wah, Iya, berarti di Pekanbaru setiap jalan itu diusahakan wajib ada apotek keluarganya ya Kak. Insya Allah doakan ya Agar Jefferson biar agar apotek dengan keluarga bisa memenuhi kebutuhan farmasi masyarakat Pekanbaru. Indonesia ya bahkan Kak. betul. Gimana? Bahkan Indonesia mungkin ya. Ya, insya Masing-masing Allah. kota ada apotek keluarganya nanti. Ya, insya Allah kan dua cabang kita udah ada di Bandung satu dan di Padang gitu. Jadi insya Allah nanti kita akan kembangkan di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Insya Allah. Amin. Bandung Amin. dan Padang, berarti dua kota ini yang di luar kota Pekanbaru ya. Iya, jadi 10 cabang nanti di Pekanbaru, satu cabang di Padang dan satu cabang di Bandung. Di Pekanbaru ada berapa total, Kak? 10 di Pekanbaru. 10 ya. Oh, wow. 10 dan 2004 memulai. ya, target Gimana, kita Kak? nanti Pekanbaru itu 12 cabang targetnya. 12 cabang ya. Wow, luar biasa Iya. sekali. Nah, ngomong-ngomong apotek keluarga nih, kan apotek Mhm. keluarga udah banyak nih cabangnya nih. Ah, ah. Nah, mungkin Kakak bisa sharing nih, Kak, agak sedikit mendalam ya. Buat teman-teman Ah, ah. mungkin ada yang lebih kepo lagi kan. Suka dukanya tuh apa sih Kak membuka usaha itu menurut Kakak berdasarkan pengalaman Kakak pribadi? Ya, pasti setiap usaha itu pasti ada suka dukanya ya, Jason. Tapi saya berpikir kalau ya pastinya sebuah usaha itu pasti banyak rintangan, hambatan gitu ya. Tapi saya berpikir rintangan dan hambatan itu saya jadikan sebuah tantangan gitu. Jadi makanya saya tertantang untuk buka cabang terus eh, karena di situ membuat saya semangat gitu. Setiap cabang itu punya karakter masing-masing. Terus kemudian apalagi kalau kita buka di satu daerah gitu ya, kita harus tahu dulu karakter masyarakat di daerah tersebut. Nah, itu menjadi satu tantangan buat saya. Makanya saya selalu semangat untuk terus mengembangkan apotek keluarga. Nah, tantangan yang terbesar saya adalah ini kan apotek ini adalah apa ya usaha yang benar-benar diawasi gitu ya, benar-benar pengawasan ketat oleh regulator. Nah, tantangannya di situ, Jason. Bagaimana kita tetap mengikuti aturan-aturan yang ada, di samping itu kita harus bisa mendatangkan profit gitu untuk usaha kita. Jadi itu yang tantangan sangat besar sih menurut saya ya. Gimana kita bisa mengikuti aturan yang berlaku, tetapi kita masih untung gitu. Nah, itu tuh yang menurut saya sangat menantang sekali gitu ya. Kalau sukanya ya pasti banyak ya. Kalau dulu mungkin saya bekerja, terus kemudian saya buka usaha sendiri, kita bisa mengatur waktu sendiri gitu ya. Terus kemudian dengan mengembangkan usaha apotek ini, kita juga menyediakan lapangan pekerjaan dong bagi orang banyak ya. Itu sukanya. Terus paling nggak kan kita juga bisa membantu orang lain gitu ya. Apalagi dalam visi misinya apotek keluarga itu salah satunya adalah mengembangkan program CSR di bidang pendidikan, kesehatan dan kewirausahaan gitu. Nah, di situ mungkin ininya ya semangat untuk terus mengembangkan apotek ini. Gitu, Jason, kira-kira. Tadi Kak, Kakak ada ucapkan kalau apotek kalau kita buka apotek itu
apakah semua apotek itu di bawah pengawasan pastinya? Iya, benar sekali. Karena kan komoditi yang kita jual itu kan obat. Obat ini kan eh, pemakainya atau distribusinya tidak diawasi itu kan membahayakan gitu. Jadi makanya apotek ini adalah salah satu usaha yang benar-benar diawasi gitu. Diawasi pemerintah. Karena yang kita jual itu obat gitu. Obat ini kan seperti racun gitu. Kalau kita minum nggak sesuai dosis itu malah membahayakan gitu ya. Nah itu regulasinya sangat banyak. Maksudnya eh, sangat banyak lah gitu ya aturan-aturan yang harus kita ikuti. Misalnya obat yang golongan ini tidak boleh dijual bebas gitu ya. Terus kemudian orang taunya gitu ya. Misalnya kalau sakit tenggorokan aja gitu misalnya. Sakit tenggorokan orang taunya pil yang bulat itu, F-gastroses. Padahal sebenarnya F-gastroses itu adalah antibiotik gitu kan. Antibiotik yang sebenarnya tidak boleh dijual bebas gitu dan pemakaian antibiotik itu tidak boleh sembarangan karena kalau sembarangan menjual itu bisa mengakibatkan membahayakan gitu bagi si peminum. Misalnya nih sakit tenggorokan diminum satu kali aja gitu sudah sembuh dan orangnya langsung berhenti gitu. Padahal itu akan membuat bakteri itu resisten di tubuh orang tersebut. Dan kalau dia sakit tenggorokan lagi, F-gastrosisnya udah nggak mempan gitu. Nah itu satu tantangan kan buat kita ya. Satu tantangan kita bisa mengedukasi masyarakat kalau antibiotik itu nggak boleh dijual bebas loh gitu ya. Antibiotik itu diminum sembarangan itu akan membahayakan gitu ya. Nah, itu salah satu contoh ya Jason yang uh, apa ya yang memang apotek Jadi ini tantangan adalah mungkin ya. iya gitu. Jadi apotek ini memang karena menjual komoditinya obat, jadi yang benar-benar diawasi gitu oleh pemerintah gitu ya. Nah, di situ sih sebenarnya yang menurut saya ya menjadi satu tantangan yang sangat cukup besar lah gitu. Hmm. Nah, ini ada yang langsung tanya nih, Kak. Kak Ya, Stevianti, mungkin beliau ingin membuka apotek juga nih, saingan mungkin ya, Kak. Nggak ya, canda deh. ya. Bu, Bu, cerita dong kalau ada yang baru mau mulai buka apotek, langkahnya kayak apa ya? Yang pertama kita harus tentukan dulu kita mau buka apotek yang seperti apa gitu ya. Memang taunya kan kita apotek ya orang tahu ya apotek itu ya jual obat gitu. Tapi sebenarnya apotek itu beda-beda gitu. Ada apotek yang eh, dia itu melayani resep dokter. Kalau melayani resep dokter artinya dia harus buka dekat rumah sakit, terus kemudian harus menyediakan tempat praktek dokter gitu ya. Terus ada lagi apotek yang eh, maksudnya nggak ada dokter pun apoteknya maunya tetap jalan gitu ya. Nah kalau itu kan harus bukanya di dekat pemukiman gitu. Jadi ada beberapa tipe apotek sih menurut saya. Jadi dari di awal itu kita harus tahu dulu gitu yang apotek yang seperti apa yang kita buka, yang akan kita buka. Kita harus cari role modelnya. Saya kepingin nih buka apotek kayak apotek keluarga gitu misalnya. Nah, apotek keluarga itu kayak mana sih gitu ya? Rata-rata kan apotek keluarga itu ada sih yang ada praktek dokter, tapi ada juga yang nggak ada praktek dokter gitu ya. Kalau ada praktek dokter artinya itu nilai plus ya, nilai tambah buat kita. Kalau misalnya nggak ada dokter pun apoteknya harus tetap jalan. Jadi kita harus tahu dulu apotek yang seperti apa yang harus kita buka. Nanti baru ditentukan di mana gitu ya. Terus target kita siapa dan itu mesti clear dulu sih kalau menurut saya. Dan yang pasti izin apotek itu harus ada apotekernya gitu. Harus ada apotekernya, wajib. Iya, wajib ada apotekernya. Apalagi sekarang kan memang ini ya peraturannya selama jam operasional apotek itu harus ada apoteker gitu. Jadi minimal harus ada dua apoteker. Apoteker itu, sorry Kak, orang yang meracik obat atau orang pemilik gitu Kak? Apoteker itu sarjana farmasi yang sudah melanjutkan pendidikan di profesi apoteker. Jadi begitu tamat S1, mereka harus nambah kuliah lagi 1 tahun lagi untuk ambil profesi. Terus kemudian di apotek itu perannya sebagai
ada yang apoteker penanggung jawab. Jadi izin apotek itu atas nama apoteker penanggung jawab. Terus kemudian ada juga apotek berpraktek. Apotek berpraktek itu ya apa ya? Yang penting gini, yang penting selama selama ini selama jam operasional apotek itu harus ada apotekernya dua gitu. Jadi satu apoteker penanggung jawab dan satu lagi apoteker praktek atau kalau dulu dikenal dengan apoteker pendamping gitu. Telepon ya Kak, suaranya Iya tiba-tiba nih hilang gitu. ada yang telepon. Eh, Saya ini udah tolak dulu. Gak apa-apa nanti aja. Maklum, kan kalau orang terkenal itu pasti banyak yang cari Kak, banyak fansnya. Oh, enggak lah, enggak juga. Jadi Bang Gimana? sampai mana Kak? Apoteker. Jadi setiap apotek itu wajib ada apotekernya. Berarti apoteker ini sekedar tambah ilmu saya juga ya mengenai apotek. Itu orang yang di bidang ini lagi gitu ya. Gimana, Jefsan? Apoteker itu berarti bisa dikatakan kan apoteker itu harus kuliah tambahan lagi. Berarti bisa dikatakan orang yang ahli memang ahlinya itu di bidang ini gitu. Iya, ahli memang di bidang farmasi gitu. Jadi dia apa ya? eh Tentang farmakologi obat itu semua dipelajarin gitu. Jadi sebenarnya itu apoteker itu dia harus bisa, misalnya kalau ada dokter menganalisa satu penyakit, nah apoteker harus bisa juga menentukan ini obat apa sih kalau penyakitnya seperti ini gitu. Nah kalau di rumah sakit itu udah mulai ada kolaborasi antara dokter dengan apoteker gitu ya. Jadi apa dokternya yang menganalisa, nah apotekernya yang apa ya mereferensikan obat apa yang pas gitu. Ini udah mulai sih kalau di Oh, udah mulai di Indonesia udah mulai. Kalau di luar negeri sih udah lama gitu seperti itu. di Indonesia baru mulai banyak yang seperti itu ya. Iya, jadi peran apoteker sekarang sudah mulai nih di apa di rumah-rumah sakit itu sudah mulai berperan lah untuk ikut ini ya mereferensikan obat gitu. Oke. Baik Kak. Wah ini baru satu pertanyaan bisa bercabang kemana-mana ini ya Kak. Iya, Tapi nggak apa-apa pasti santai banyak aja. sekali informasi yang bisa didapatkan oleh teman-teman. Iya, iya. Oke, next Kak. Eh, Awal mulanya bisa bermitra dengan Pasar Buah Pekanbaru, seluk-beluknya itu seperti apa? Bagaimana awalnya? Iya di awal itu saya kan belum kenal ya sama Ibu Reni ya kan. Cuman dulu itu saya sering, aduh gimana ya supaya saya kenal ya sama orang Pasar Buah ini. Karena gini ya, kalau dulu kan supermarket tuh gampang gitu beli obat-obat bebas itu kan bisa dijual gitu ya. Terus kemudian kan peraturan kan makin lama makin dirapiin. Ternyata misalnya kayak obat batuk, OBH kombi aja lah contohnya ya. Nggak boleh sebut merek ya. OBH gitu maksudnya. OBH itu kan sebenarnya obat batuk yang dijual bebas, tapi belakangan kan peraturan sudah mulai ketat. Supermarket tuh nggak boleh beli gitu ya. Nah, saya tahu itu ini ya apa ya hambatan yang di ini sama pasar buah atau supermarket yang lainnya gitu. Nah, dari awal tuh saya mikir ini gimana ya supaya kenal gitu. Nah, ya kadarulahnya saya tuh ketemu sama Bu Reni itu di salah satu komunitas gitu ya. Nah, ketika saya berpikir ya Allah itu kalau menurut saya sih maha maha penyayang gitu ya. Ketika saya berpikir saya kepingin dong join sama pasar buah, saya diketemuin gitu sama Bu Reni di satu komunitas. Kemudian tiba-tiba Bu Reni tuh nawarin saya, eh, em, gimana kalau apotek keluarga yang menghandle obat-obat di pasar buah, jadi boleh buka konter atau gimana gitu. Jadi Bu Reni panggil saya gitu ya. Ya gayung bersambut gitu ya, gayung bersambut. Ya menyambut baik, menyambut baik.
tawaran dari Bu Reni, terus kemudian kita buat kesepakatan, dan alhamdulillah di tahun 2016 kita dikasih izin untuk buka apotik ya. Eh, walaupun itu berbentuk konter, tempatnya nggak terlalu luas, tapi sebenarnya kita sudah memenuhi kaedah-kaedah untuk syarat apotik gitu. Itu saya sangat senang sekali diajak sama Pasar Buah, dan ternyata gitu ya, ternyata setelah saya ada di Pasar Buah, saya makin kenal, apotek keluarga makin dikenal oleh masyarakat yang ada di Pekanbaru. Terima kasih Bu Reni, terima kasih Pasar Buah. Luar biasa sekali. Berarti dengan dibukanya cabang di Pasar Buah Pekanbaru, Ibu merasa seperti ya ada peningkatan lah gitu ya? Iya, benar sekali. Jadi, memang sih tujuan awal kita ada di Pasar Buah itu kan kita nggak branding, karena Pasar Buah itu kan cabang kita yang keenam. Jadi kita udah punya 5 cabang kan, udah punya 5 cabang Pasar Buah yang keenam. Tetapi walaupun di awal-awal kita buka itu di Pasar Buah itu ini ya, maksudnya kan belum omsetnya belum terlalu besar gitu ya, tetapi kita tuh udah berhasil membranding gitu. Jadi begitu orang lihat nih ada apotek keluarga di Pasar Buah, apotek keluarga 6, yang 1 sampai 5-nya di mana gitu. Jadi mulai dikenal, terus ya pelan-pelan omsetnya juga ini ya ada peningkatan lah gitu ya, ada peningkatan. Terus kemudian ya pelanggannya Pasar Buah otomatis mulailah gitu jadi pelanggannya apotek keluarga gitu. Jadi eh, apa ya, sangat membantu sekali untuk membranding apotek keluarga. Terus ya alhamdulillah setelah 6 itu ada yang 7, 8 sampai 12 gitu. Berkembang terus, luar biasa sekali ya Iya, Kak Desi. Tepuk tangan online alhamdulillah. lagi nih. Wah. Saya berdecak kagum nih mendengarnya. Ternyata dengan dibukanya cabang baru di Pasar Buah malahan ya bagus ya efeknya ternyata. Iya, makin dikenal lah sama masyarakat, karena kan memang pengunjung Pasar Buah juga udah rame gitu ya. Walaupun belum semua sih pengunjung pengunjung Pasar Buah itu yang terserap di kita itu mungkin masih kecil, tetapi kan paling tidak karena sudah membranding apotek keluarga, ya paling tidak orang, oh ini apotek keluarga ya gitu. Oh ada kok di sini, di sini. Jadi misalnya kayak kayak apotek keluarga 4 yang di Rumbai gitu ya. Nah orang Rumbai kan begitu belanja di Pasar Buah, ini apotek keluarga 6, terus di Rumbai ada nggak gitu? Yang tadinya orang nggak tahu di Rumbai ada, jadi tahu gitu kan? Oh iya ya, deket Iya, ini iya, kok iya. saya gitu. Heeh. Dan mereka nggak nyangka gitu kan, ternyata ada. Cobalah cari mana ya yang 1, 2, 3, 4, 5 ya keliling Pekanbaru gitu Iya, kan. jadi nanya gitu kan, kan ada ini 6 gitu, 1 sampai 5-nya di mana gitu. Oke, luar biasa sekali Kak Desi. Nah, pertanyaan berikutnya nih Kak. Bagaimana pengalaman bermitra dengan Pasar Buah Pekanbaru? Pengalaman. Sepertinya sudah termasuk sih pertanyaan tadi ya. Iya, aduh saya nggak nyangka Bu Reni itu baik sekali. Jadi beliau itu sering nanya sama saya, gimana nih apotek keluarga di Pasar Buah gitu ya. Apa secara bisnis ini nggak berkembang nggak gitu. Jadi selalu tuh ditanyain gitu. Kalau asal ketemu selalu ditanyain. Terus kemudian apa nih yang bisa kita kolaborasikan gitu. Jadi ya saya seneng lah gitu ya. Jadi saya sama Bu Reni itu saya pikir ya ini orang baik gitu ya. Maksudnya jarang gitu saya ngeliat orang seperti beliau yang apa ya, kalau menurut saya sih cukup care ya sama mitra lah ya, berarti ya kan kita dibuka di Pasar Buah itu kan mitranya Pasar Buah gitu. Jadi ya saya sangat ini banget gitu, sangat Bersyukur respect bisa bertemu banget gitu. beliau ya, Bu Reni. Gitu ya, apalagi masih muda gitu ya. Terus saya juga kadang-kadang sering minta masukan dari beliau, gimana ya gitu supaya yang tadinya berapa persen nih pelanggannya Pasar Buah yang terserap di apotek keluarga, gimana supaya meningkat gitu. Jadi saya sering ajak diskusi juga. Terus kadang-kadang kan kita Oh, oh ya, bikin ini juga program kolaborasi dengan Pasar Buah.
Iya, iya. Nah, mungkin teman-teman tanya nih, siapa sih dari tadi ngobrolin Bu Reni, Bu Reni, Bu Reni ya? Nah, Bu Reni itu teman-teman adalah salah satu owner dari Pasar Buah Pekanbaru. Betul ya, Bu? Iya, benar sekali. Saya juga kenal Nah, sama Bu Reni. yang juga. Hmm. Dan Bu Reni ini orangnya berarti gampang lah diajak kerjasama lah gitu, ya, kolaborasi gitu ya. Untuk jadi buka stand gitu ya di Pasar Buah Pekanbaru. Iya. Dan beliau tuh bukan hanya ini ya, bukan hanya menyediakan fasilitasnya, tapi juga beliau tuh sepertinya kayak ada beban moral. Ini yang buka di tempat di Pasar Buah ini maju apa enggak gitu ya. Sepertinya begitu sih. Kalau Hmm. saya sering ditanyain, gimana gitu. Gimana apotek keluarga 6 gimana gitu omsetnya segala macam lah gitu kan. Berarti dia sangat care dengan eh, pihak-pihak yang bekerja sama dengan mereka gitu loh. Iya, benar sekali. Saya merasakan seperti itu. Oke Kak, lalu ada pertanyaan lagi nih dari Kak Ayu WNN. Assalamualaikum Kakak, mau tanya jika kita membuka apotek itu harus ada satu apoteker ya? Kalau misalnya tidak ada bagaimana? Enggak, harus ada karena syarat mendirikan apotek itu harus ada apoteker minimal 2 orang. Dua orangnya itu siapa tuh Kak? 2 orang itu satu apoteker penanggung jawab dan satu lagi apoteker berpraktek atau apoteker pendamping. Itu wajib. Hmm, Kalau oke nggak oke ada oke. syarat itu, izin apoteknya nggak akan keluar. Berarti kalau nggak ada apoteker, udah nggak bisa buka apotek Anda gitu ya? Nggak bisa karena tidak memenuhi syarat. Oke oke oke. Hmm. Oke, kita lanjut lagi nih Kak. Pertanyaan selanjutnya, kan ini namanya usaha ya, buka apotek itu. Ya, Setiap usaha itu pasti tidak pernah lepas dari kata gagal dan coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, sampai akhirnya bertemu gitu dengan usaha yang kita suka gitu. Nah, kira-kira Ibu Desi sendiri pernah nggak ada di fase itu? Gagal, coba, akhirnya bertemu Pak Apotek Keluarga. kalau usaha yang pertama kali saya buka apotek keluarga gitu ya. Tetapi setelah apotek keluarga saya pernah buka mie ayam bakso, pernah buka, terus butik juga pernah buka gitu ya. Jadi ada beberapa usaha lain yang saya buka selain dari apotek keluarga. Tapi mungkin ya, mungkin karena memang saya itu memang sudah ditakdirkan untuk usaha apotik, akhirnya saya berpikir kayaknya sih saya apotik usahanya apotik aja deh gitu. Nggak mau usaha yang lain lagi gitu. Mungkin karena saya ilmunya juga di bidang ini gitu ya. Terus saya juga memang fokus lah ya di sini. Eh, ya pastinya adalah ya pernah ya mengalami kegagalan seperti itu gitu ya. Eh, tapi itu kalau di usaha lain gitu. Tapi kalau di usahanya apotek sendiri, ya pasti pernah ada di fase yang turun naik itu pasti pernah gitu ya. Terus kita kita membuat strategi yang salah itu juga pernah gitu. Tapi saya berpikir kita jadikan itu satu pembelajaran, suatu pengalaman gitu ya. Terus kalau misalnya nih ada kerugian yang diakibatkan karena kita salah strategi atau segala macam, ya anggap aja itu uang sekolah gitu. Oh, uang Uang sekolah sekolah ya. uang sekolah yang kita bayar untuk mendapatkan pengalaman ini. Jadi kedepannya kita bisa lebih hati-hati gitu. Pasti semua orang pasti ngalamin lah gitu ya. Nggak ada yang mulus-mulus aja, nggak ada yang semua sempurna karena sempurna itu hanya milik Allah kan. Iya, Jadi hanya aku pernah mengalami gitu. Cuman sebagai pengusaha kita harus punya mental yang ini ya, yang Jefferson bilang nggak gampang down tadi, lah gitu.
Iya, harus punya mental yang tangguh ketika kita menemukan suatu kegagalan, kita harus mencari solusinya gitu ya. Kita harus cepat bangkit, kita harus tetap optimis, gitulah. Jadi harus tangguh gitu. Harus gigih ya Kak. Kalau ada masalah ya gimana cara kita memutar otak lagi untuk cari jalan keluarnya ini ya. Iya, apalagi kalau saya dulu kan buka usahanya tuh kan hanya bermodal pengalaman kerja di apotik dan kerja di perusahaan farmasi kan, distributor obat gitu. Eh, jadi di awal-awal tuh memang kita minim sekali gitu ya ilmu tentang bisnis, mengelola manajemen segala macam gitu. Nah, disitulah saya jadinya berpikir, oh nggak bisa nih saya hanya mengandalkan pengalaman aja. Saya harus terus belajar. Nah, ilmu itulah yang pelan-pelan itu saya implementasikan di bisnis. Saya pelan-pelan apa ya, pelan-pelan itu memperbaiki sistem gitu ya. Pelan-pelan kita juga apa manajemennya kita bagusin. Terus saya juga sedikit demi sedikit saya coba mendelegasikan pekerjaan kepada tim saya gitu. Nah, kita tuh harus terus belajar lah intinya. Hmm. Nggak berhenti untuk inovasi lah ya, cari apa nih yang bisa ditingkatkan sini sana sini akhirnya supaya bisa maksimal gitu ya. Iya, benar sekali. Jadi kita juga harus punya ini ya, punya koneksi. Terus kita juga harus berteman sama sesama pengusaha biar kita bisa juga diskusi gitu. Jadi ya nggak berhentilah kalau menurut saya belajar itu nggak pernah berhenti. Terus memperbaiki itu Hmm. nggak pernah berhenti gitu. Jadi apotek keluarga komitmen untuk terus menerus memperbaiki, terus menerus kita apa ya meningkatkan pelayanan gitu. Oke Kak. Nah ini ada lagi pertanyaan nih, lebih mendalam lagi nih Kak. Sepertinya bener-bener pengen buka apotik besok nih Kak. Apa strategi yang Ibu lakukan menghadapi banyaknya apotek pesaing sehingga bisa bertahan dengan jumlah cabang yang banyak? Gimana cara kita fight dengan kompetitor nih? Iya, di Pekanbaru itu apotek ada 300 lebih loh. Jadi kita harus punya 300 lebih. 300 lebih Enggak, Kak. iya, di Pekanbaru ada 300 lebih. Jadi kita harus punya diferensiasi atau kelebihan yang bisa kita tonjolkan gitu. Jadi banyak ya, banyak apotik yang ada di Pekanbaru. Kenapa orang mau memilih belanjanya di apotik keluarga gitu ya? Jadi kita harus mampu memberikan ini ya nilai tambah kita. Jadi kita harus membedakan, harus bisa beda gitu dari apotik-apotik yang lain gitu ya. Ayo Mas Jackson, kira-kira apa sih bedanya apotek keluarga dengan apotek lain? Ayo. Saya, kalau saya Apa? mah pasti tahu lah. Kalau apotek keluarga itu eh, logonya warnanya hijau merah. Kalau yang lain nggak hijau merah, warna lain. Ada Ya, yang oke. oranye, ungu, biru. Nah, benar ya. Ya, Berarti saya sudah arti, kenal nih dengan apotek keluarga. ya artinya kan itu sudah jadi brand identitinya apotek keluarga gitu ya. Ketika kita bilang apotek keluarga, orang tahunya apa? Oh, yang warnanya hijau sama merah itu kan udah ciri khas gitu. Nah, Ya, itu hijau kita harus merah. punya gitu. Kita harus punya Iya, yang iya. seperti itu contoh ya. Misalnya oh ya ini Mbak Friska bilang nih pelayanannya pasti beda gitu ya. Oh ternyata belanja di apotek keluarga itu lebih ramah gitu ya. Terus ada apotekernya yang bisa konseling gratis gitu. Nah itu jadi pembeda gitu. Jadi eh, carilah apa yang menjadi ciri khas, apa yang menjadi kelebihan dari ya bukan usaha apotek aja ya, usaha apapun. Karena pasti saingan di luar itu banyak gitu. Jadi kita harus punya ciri khas masing-masing yang membedakan kita dengan orang lain. Yang membedakan, yang menjadikan alasan kenapa orang berbelanja di tempat kita. Kelebihan kita itu apa gitu.
Nah, itu sih menurut saya strateginya. Tapi sih memang sih kalau usaha itu segala bentuk usaha pasti kita harus mikir berinovasi gimana caranya biar kita itu yang diingat sama customer orang-orang semuanya ya, khalayak ramai Iya, gitu. benar sekali. Kalau misalnya orang mau beli buah, ingatnya apa? Pasar buah dong, ya Pasar buah kan? Pekanbaru namanya aja Heeh, udah pasar buah gitu udah kan. pasar buah gitu ya. Terus kan kalau saya nih, kalau saya ya mau beli buah, pasti saya selalu ke pasar buah. Kenapa? Karena karena saya mikir kalau di pasar buah itu pasti buahnya itu udah berkualitas gitu. Nah kan itu udah ada trust gitu ya. Nah gitu juga misalnya apotik gitu ya. Apotik begitu orang sakit butuh obat, orang ingat nggak apotik keluarga gitu. Nah itu tuh yang mesti kita ciptakan gitu. Ketika orang sakit, orang ingatnya apotik keluarga gitu ya. Beli obatnya di apotik keluarga. Ketika orang mau buah, ingatnya orang pasar buah gitu. Nah itu kan Hmm. branding kita gitu kan. Iya ya. Nah, ketika orang mau beli obat, ingatnya apotek keluarga. Ketika orang mau beli Iya, buah, ingatnya pasar buah Pekanbaru. Ketika kita pasar buah mau kita ketika kita mau cari buah, setelah makan buah kita mau makan obat, datangnya ke pasar buah karena di dalam pasar buah udah ada apotek keluarga gitu ya. Iya, jadi Lengkap sudah sudah kan? one stop shopping ya. Jadi kalau mau sehat datang ke pasar buah, kalau mau sehat juga bisa datang ke apotek keluarga yang ada di pasar buah gitu ya. Jadi apalagi Nah, sekarang luar biasa kan? apalagi sekarang ini kan kita kondisi new normal gitu ya. Jadi virus COVID-nya itu masih ada, tetapi kan kita harus tetap beraktivitas seperti biasa gitu ya, seperti normal kembali gitu. Jadi kita kan harus menjaga imunitas kita masing-masing gitu. Caranya gimana? Ya caranya makan buah yang banyak ya, makan sayuran buah yang banyak, belinya di pasar buah. Terus kemudian minum vitamin C dosis tinggi atau vitamin E yang bisa beli di apotek keluarga yang ada di pasar buah gitu. Jadi kan Oh sekalian gitu iya. ya. Sekalian one stop shopping gitu. Jadi Iya, ini kakaknya preventif bilang lah nih untuk kolaborasi kolaborasi yang pas dan mantap memang pasar buah oh, Pekanbaru sama ya. apotek keluarga ini. Sehatnya Pak, sehatnya double kak di kalau di sini. Iya, sehatnya double gitu ya. Iya. Dan Nah kalau mau di ngemil apotek ya keluarga juga juga bisa di pasar buah Pekanbaru lengkap pokoknya. iya. Pokoknya kalau kebutuhan rumah tangga udah lengkap semua ya. Udah, Udah lengkap semua dong. Jadi orang nggak perlu kemana-mana lagi, cukup ke pasar buah. nggak Mau perlu. beli obatnya ada di situ, mau beli obatnya ada di situ, mau beli buahnya ada di situ, kebutuhan sehari-hari juga disediakan. Ya Kebutuhan berarti ke pokok pasar buah semuanya. aja dong. Nggak kemana-mana Iya, lagi. makanya kalau mau Ya. belanja apa kebutuhan pokok plus mau cari obat datangnya ke pasar buah Pekanbaru gitu. Pasar buah makan baru gitu. Benar-benar sekali. Oke Kak, lanjut ya pertanyaannya nih. Siapakah supporter terbesar yang selalu menjadi motivasi Kak Desi dalam menjalankan usaha? Iya, tentunya karena dulu kan yang saya bilang di awal tadi, buka apotek ini adalah cita-cita papa saya. Jadi papa saya itu sebenarnya dulu beliau itu kepingin jadi apoteker, kepingin jadi pengusaha, tetapi takdirnya beliau itu jadi guru. Ya, jadi guru. Jadi sehingga beliau itu mewariskan cita-citanya beliau ke saya gitu. Dan alhamdulillahnya tuh saya tuh anak yang patuh yang ngikut gitu ya. Sebenarnya kalau boleh saya bilang eh, apa ya, usaha retail ini sebenarnya bukan bakat saya gitu. Tetapi karena saya berusaha mencintai apa yang saya sudah jalani, akhirnya saya menikmati gitu. Akhirnya saya benar-benar enjoy, benar-benar apa ya, saya menjalaninya tuh dengan bahagia gitu ya kan. Nah, beliau itu waktu saya kerja di apotik, waktu saya kerja di PBF ya, pedagang besar farmasi, itu biasa kalau saya pulang kampung itu selalu ditanya, itu kamu sudah dapat ilmunya belum gitu? Kapan kamu Hmm, mau usaha gitu ya? Ayo kita bikin apotik. Jadi beliau itu adalah motivator terbesar dalam hidup saya.
beliau yang selalu apa ya, selalu membuat saya itu yakin gitu kalau kita tuh harus punya mimpi. Bayangin aja kalau dulu waktu saya kerja di apotek itu kan gajinya kecil lah ya kalau dulu gitu ya. Untuk biaya kos saya sama biaya makan 1 bulan itu aja udah pas-pasan gitu. Tetapi beliau selalu meyakinkan sama saya, kamu nabung gitu. Kamu nabung untuk buat apotek. Saya tuh sampai mikir gini, Pak gitu ya. Kira-kira nih, dulu itu kan gaji saya itu baru 150.000 1 bulannya. 145 sampai 150.000 gitu ya. Saya tuh kan diajarin papa saya untuk menyisihkan 10% itu dari tabungan dari gaji saya itu untuk nabung supaya supaya saya itu bisa buka usaha gitu. Jadi saya bilang ke papa saya gini, Pak, ini gaji saya kan kecil gitu ya. Ini nabungnya mau berapa lama gitu, mau berapa lama sampai saya tuh punya modal untuk buka usaha gitu. Saya tuh sampai berpikir ini benar-benar masuk akal apa enggak sih gitu. Kalau kalau saya itu bisa gitu ya, saya itu bisa nggak buka usaha gini gitu. Terus papa saya ngingetin, yang penting kamu itu belajar dulu untuk bisa bisa jadi pengusaha. Jadi kamu tuh dia tuh bukan hanya sekedar bekerja, tapi sambil belajar gitu ya, sambil belajar. Kemudian kalau kamu udah dapat ilmunya, yang penting kamu berusaha untuk nabung. Masalah nanti kamu bisa apa enggak buka usaha itu nggak urusan kamu gitu, biar Tuhan aja nanti yang akan ngaturnya buat kamu. Yang penting kamu tuh udah punya niat dulu, udah punya mimpi yang besar dulu, terus kemudian ya sudah gitu, kamu ikhtiar sambil berdoa gitu ya. Nah, itu yang beliau selalu ajarkan sama saya gitu, sehingga saya itu menjadi optimis kalau saya nanti bisa gitu, suatu saat saya akan buka apotek gitu. Padahal di saat saya punya mimpi itu, saya tuh dalam kondisi yang pas-pasan gitu ya kan. Nah, beliau tuh yang selalu menguatkan saya gitu. Jadi setiap tahun itu saya selalu ditanya, kapan kamu mau buka usaha gitu ya. Nah, tahun 2004 saya waktu itu sudah punya tabungan 35 juta gitu ya, 35 juta. Nah, saat itu saya kepikiran inilah saatnya saya buka usaha gitu. Tetapi tuh saya tuh kadang-kadang, aduh ini bener nggak sih gitu ya. 35 juta untuk buka apotek waktu itu sih, menurut saya sih masih belum masuk akal gitu ya. Belum belum bisa mendirikan satu apotek yang menurut saya itu apotek yang bagus gitu ya. Tapi saya tuh sampai, ya udah nggak apa-apa gitu. Saya kan sudah kenal dengan banyak orang, banyak supplier gitu ya. Terus apa orang juga sudah mulai percaya sama saya. Akhirnya apa? Akhirnya dengan modal yang 35 juta tadi saya sewa ruko di Panam, ruko apotek keluarga satu sekarang itu sewanya 16.500.000 gitu ya. 35 juta dikurang 16.500.000, kemudian saya juga pesan etalase gitu, terus ngurus izin apa segala macam, itu sisa uang saya tuh hanya 1 juta. Belum isi barang, bayangin, belum isi barang. Tapi karena saya benar-benar waktu itu sampai apa ya, saya tuh kalau kadang-kadang kalau cerita kayak gini tuh saya sampai merinding gitu ya. Kok bisa ya dengan kondisi dulu itu seperti ini, saya akhirnya bisa bangun apotek gitu ya. Nah, saya tuh sampai tinggal uang 1 juta gitu. Tinggal uang 1 juta dan barang itu belum diisi. Ini namanya kita mau buka apotek, tetapi barang yang mau dijual itu belum ada gitu. Akhirnya apa? Akhirnya saya datangin mantan atasan saya. Jadi dulu ini kan saya kerja di perusahaan farmasi ini, yang distributor farmasi ini kan cabang dari Medan. Nah, cabang dari Medan kebetulan yang punya usaha tuh ibunya gitu ya, ibunya. Dan bapak ini buka cabang di Pekanbaru gitu ya, buka cabang Pekanbaru, dan beliau usahanya sendiri gitu. Nah, dulu kan beliau tuh adalah atasan saya. Tapi waktu saya mau buka usaha itu beliau udah pisah lah gitu dengan usahanya, dengan keluarganya gitu ya. Jadi beliau datang, saya datang ke tempat beliau, saya bilang, Pak, saya mau buka apotek, Bapak bisa bantu saya nggak untuk supply obat-obatnya gitu. Terus beliau bilang apa? Boleh deh segitu. Kamu belanja 20 juta,
lu belanja 20 juta, 10 jutanya lu bayar, yang 10 jutanya lagi boleh deh saya kasih kredit gitu. Bulan depan lu bayar gitu ya. Dalam hati saya pikir-pikir, 10 juta. Uang saya di tangan hanya 1 juta. 10 juta nih dari mana gitu ya. Nggak ada gitu ya. Akhirnya saya pulang, terus kemudian mikir lagi, ini kira-kira caranya gimana supaya uang 1 juta ini bisa memenuhi etalase obat-obatan yang akan saya jual gitu. Terus mikir-mikir, akhirnya apa? Akhirnya tuh uang 1 juta itu saya bawa ke bank. Saya bawa ke bank uang 1 juta, terus kemudian saya buka 6 rekening giro, ya kan rekening giro bisa dengan 1 juta gitu ya. Nah, saya pulang bawa buku giro, terus kemudian saya datangin lagi bapak itu. Saya bilang, Pak, bapak kan udah lama kenal sama saya, terus kemudian bapak juga atasan saya dulu, bapak kan udah tahu track record saya bekerja, saya bilang gitu kan. Saya boleh minta bantu nggak Pak? Oh ya, gimana Des? Saya boleh nggak minta barang, Bapak supply obat ke saya langsung buka giro, mundur 45 hari. Nah, kadarulahnya Bapaknya mau gitu. Ya boleh gitu. Akhirnya apa? Akhirnya saya pelan-pelan pesan obat gitu ya. Saya atur sedemikian rupa. Jadi saya atur pesan obatnya itu lengkap, tetapi kuantitinya sedikit-sedikit gitu. Saya atur, akhirnya obatnya diantar ke tempat saya langsung buka giro gitu 45 hari ke depan. Jadi uang penjualan yang setiap hari itu saya kumpulin untuk bisa membayar hutang saya tadi gitu. Nah, itulah yang saya lakukan selama 2 tahun. Jadi waktu itu saya masih bekerja gitu ya, saya masih bekerja. Kebetulan buka usaha ini suami dulu kan yang jalanin di awal 2004 sampai 2006. Jadi otomatis selama 2 tahun, 2004 sampai 2006 itu kita itu makannya dari gaji saya gitu. Jadi modal di Apot itu kita nggak ganggu-ganggu gitu. Malah setiap bulan dari gaji saya itu saya sisihkan untuk nambah modal apotik setiap bulannya gitu ya. Dan alhamdulillah sih 2008 kita 2006 saya resign dari kerja. Terus saya fokus sama suami ini ya ngembangin apotik. Ngembangin apotik ini. Alhamdulillah 2008 kita buka cabang yang kedua. Dan waktu itu sudah bisa beli ruko. Ya waktu itu walaupun masih nyicil gitu ya, tapi alhamdulillah kita sudah ruko sendiri, nggak sewa lagi, dan kita udah buka cabang yang kedua tahun 2008 gitu. Berlanjutlah sampai sekarang sebesar ini ya. Iya, dan pastinya banyak suka dukanya ya. Terus nangis juga nih, apalagi nih perempuan ya. Perempuan begitu ada masalah itu kelihatannya di luar itu tegar, ternyata tuh sampai di rumah tuh nangis, bombay gitu ya kan. Di dalamnya itu tersayat-sayat gitu ya Kak. Ya untuk sampai kondisi sekarang sih nggak gampang gitu ya, nggak gampang. Penuh perjuangan, berdarah-darah, penuh air mata gitu ya. Kalau orang ngelihatnya sekarang, wah enak ya punya 12 cabang gitu ya. Tapi ya prosesnya itu, ya kalau saya bilang ya pelajarannya banyak sekali lah gitu. Pelajaran hidupnya ya. Dan saya dengarnya itu sampai, wow, ada sampai seperti ini cerita di belakang ini semua ya. Awal mula kakak mulai gitu ya. Dan syukur sekali kakak bisa berjumpa dengan ya mantan asisten kakak ini. Iya, yang maksudnya yang mantan bos saya ini ya. Oh iya, mantan bos. Mantan bos saya. Jadi saya sebenarnya belum ini ya, belum ada cerita ke beliau sih sebenarnya kalau waktu saya datang itu sebenarnya saya nggak punya uang Pak, saya hanya bermodalkan kertas gitu ya kan. Sampai sekarang tuh saya belum cerita. Saya tuh suatu saat itu kepingin datangin beliau, kepingin bilang makasih Bapak sudah dulu bantu saya gitu ya. Mungkin beliau kaget gitu dengar cerita saya. Mungkin sebenarnya Pak, waktu saya buka apotek itu uang saya itu nggak ada gitu ya. Saya hanya bermodalkan daun giro aja dari bank gitu. Karena memang pada itu alasan kakak itu bukan, Pak, saya nggak punya uang nih, pinjamkan dong saya modal gitu kan istilahnya, tapi langsung kasih
Oh Pak, Bapak percaya saya kasih Bapak giro, nanti pokoknya saya lunasi 45 hari gitu. Dan syukur sekali dia mau percaya gitu loh. Iya, jadi menurut saya, makanya saya tuh yakin ya, yakin kalau modal usaha itu sebenarnya bukan uang. Modal usaha itu adalah kepercayaan orang lain gitu. Nah, itu yang paling Iya penting sih, sih betul menurut saya. sekali sih. Dan itu yang selalu saya jaga sampai sekarang gitu ya. Jadi gimana saya benar-benar bisa meyakinkan mantan bos saya tadi untuk saya tuh dikasih kredit gitu ya. Berarti kan beliau anggap itu bisa dipercaya gitu. Jadi ketika saya buka giro 45 hari, itu memang saya tepat waktu gitu. 45 hari itu memang cair gitu. Walaupun caranya saya sampai ada uang gitu di rekening itu dengan cara Susah yang payah. bermacam-macam, yang bermacam-macam lah gitu. Kadang-kadang tuh saya tuh nggak punya uang gitu ya, nggak punya uang. Akhirnya saya pinjam sama temen gitu. Oh, boleh dong saya pinjam 2 juta gitu ya. Misal gitu ya 2 juta. Nanti bulan depan saya bayar ya. Terus nanti kan yang minjemin itu kan selalu bilang, selalu tanya itu. Nanti bayarnya kapan gitu. Kalau saya bilang nanti saya bayar misalnya 10 Juli ya. Saya tuh tepat janji gitu. 10 Juli itu saya bayar. Walaupun kadang-kadang pas 10 Juli itu saya pun nggak punya uang gitu. Saya pinjam lagi dari si B gitu, dari teman yang lain. Tetapi saya harus tepat janji ke orang ini untuk bayar. Jadi saya pinjam di B untuk bayar si A gitu. Yang penting apa? Yang penting saya tuh harus bisa menjaga kepercayaan orang lain gitu. Karena Iya, kalau iya. sebagai pengusaha itu yang dipegang itu adalah omongan kan. Yes, Omongan kita. konsistennya Kak. Trust dari kita sendiri kan. Trustnya, gitu. Jadi menurut saya apotek keluarga itu dibangun bukan dengan modal uang, tapi dengan modal kepercayaan orang lain gitu. Dan itu yang saya jaga selalu sampai hari ini. Oh, luar biasa sekali Kak. Nah, Ya. udah ada 10 cabang, 2 cabang coming soon. Sudah berapa banyak karyawan kakak sekarang seluruhnya? Ada yang pertanyaan dari Kak Ayu titik WNN. Kalau karyawan itu sekitar berapa ya? 65 orang, tapi termasuk SPG itu ada 135 orang semua. Total 100 SPG berarti termasuk tuh Ah, 135 orang. iya, iya, yang SDM yang kita urusin di Apotek Keluarga Group. Berarti banyak juga kakak membantu memberikan lapangan pekerjaan ya buat teman-teman. Iya, dan apa ya, itu yang membuat saya selalu semangat untuk mengembangkan Apotek Keluarga. Karena ketika saya, apalagi ketika saya itu berhasil gitu ya, berhasil me, apa membuat misalnya gini, orang itu di apotek keluarga itu begitu masuk itu dia masih lugu, belum tahu apa-apa gitu ya. Terus kita ajarin sampai dia tuh karirnya udah bagus, sampai dia sudah kalau saya bilang sih sudah apa ya, di dalam dirinya itu sudah berkembang lah gitu. Nah, itu tuh membuat saya tuh happy gitu. Saya tuh senang Puas gitu gitu ya kan. ngeliat, puas gitu. Saya tuh merasa saya tuh sudah berhasil gitu, berhasil membina orang lain gitu. Dan itu tuh tidak bisa dibayar dengan uang gitu. Jadi makanya saya sampai sekarang itu benar-benar apa ya, benar-benar semangat gitu untuk mengembangkan apotek ini gitu. Karena ketika saya bisa membuka lapangan pekerjaan, ketika saya bisa melatih orang yang masuk itu yang belum tahu apa-apa, bisa menjadi tahu apa-apa gitu, menurut saya tuh ini ya Kemajuan yang excited sangat luar banget biasa. gitu buat saya gitu. Heeh. Hmm. Itu kesenangan saya tuh di situ gitu. Iya, iya, iya. Nah, ada lagi yang bilang nih Kak, Palembang, kapan Kak buka apotek di Palembang? Ditunggu ya Kak Desi. Coders, Bang Coders Iya. 88 nih. Nah, Iya, Palembang. ini kayaknya Rian. Ini kayaknya Rian. Ya, Rian dulu pernah di Pekanbaru, sekarang kayaknya balik ke kampung ya di Palembang. Insya Allah nanti ditunggu ya, doakan ada rezeki untuk buka di Palembang. Ya, memang tujuan kita Amin. tuh buat bukanya di seluruh Indonesia ya, tapi mungkin ya perlahan-lahan lah gitu. Insya Allah ada rezeki, Sama insya step Allah by bisa. step ya.
Emang lumayan Kak, Mm-mm. tiap hari bisa ngemil pempek. Iya, 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 iya. Makanan kesukaan itu saya tuh. Iya. Wis, mantap sama Mm-mm. dong Kak, enak. Mm-mm. Nah, selanjutnya Kak, kita bakal seperti yang sudah katakan nih teman-teman di awal, hari ini Ya, kita nggak hanya bakal sharing sama Kak Desi, tapi kita juga bakal bagi-bagi voucher nih Kak. 3 voucher buat asik. 3 orang yang beruntung di malam hari ini. Ini real ya guys dari Pasar Buah Pekanbaru nih. 50.000, wah lumayan juga Yes, tuh. 50.000 lumayan loh, bisa beli obat kan? Iya, bisa beli obat dan bisa beli buah. Bisa beli buah, bisa isi pulsa tadi saya tanya sama timnya juga. Iya, 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 iya. Oke. Jangan lupa ya, Oke. Jackson, teman-teman suruh minum vitamin C dosis tinggi atau vitamin E untuk imunitas tubuh. Oh iya, lagi situasi COVID seperti ini ya. Iya, Apalagi yang sudah kan betul. sudah new normal nih, sudah banyak yang bekerja termasuk saya. Saya kan sudah masuk bekerja juga seperti biasa. Pesan dari Kak Iya, Desi, jangan lupa jaga kesehatan dengan bisa mengonsumsi vitamin C dosis tinggi. Ternyata vitamin C ada yang dosis tingginya. iya, vitamin C atau vitamin E dosis tinggi karena dia kan antioksidan nih. Jadi bisa untuk meningkatkan imunitas di dalam tubuh kita. Jadi kalau COVID-19 ini, walaupun masuk ke dalam tubuh kita, kalau imunitas tubuh kita kuat kan dia bisa dilawan, Jason. Iya, iya, iya. Jadi kembali, Hmm, bagaimana cara kita meningkatkan imun tubuh kita nih. Salah satunya iya, dengan minum vitamin. Nah, buat vitamin. yang mau dapat vitamin gratis, bisa menangkan voucher 50.000. Anda tukarkan dengan Oh iya, vitamin di apotek keluarga. asik, Cabang asik. yang keenam ya Berlaku di juga Pasar di apotek Buas. keluarga, Jason. Di apotek Gimana, keluarga Kak? berlaku juga. Di apotek keluarga berlaku juga. Berlaku. Berlaku Coba nggak? serbu, Mas. Voucher, vouchernya pasar buah kali. Oh, ternyata kata timnya untuk saat ini masih belum bisa, Kak, di apotek keluarga digunakan voucher ini. Oh, nanti nanti boleh ditambah deh dengan vouchernya ini apotek keluarga. Oh, Kak Desinya mau langsung kasih voucher ya? Ini Iya, 3 orang pemenang nih, Kak. 3 orang malam hari ini. Kakak mau keluarin berapa nih, iya, Kak? iya. Nanti kita kasih tiga juga, tiga voucher juga. Nah, 3 voucher juga. Luar biasa, guys. Iya, Saya berhasil menarik voucher dari apotek keluarga untuk teman-teman semua, siap penonton setia kita. iya. Oke, Kak, kita hampir berada di penghujung acara nih. Ada nggak pesan buat teman-teman yang lagi nonton, mungkin mau buka usaha? Yang mungkin mau buka usaha. Ya, kalau pingin buka usaha, yang pertama itu ya usahanya harus dibuka, jangan ditanya-tanyain terus gitu ya. Kemudian buka usaha itu sesuaikan dengan bakat, dengan passion. Nah, biasanya tuh kalau kita bekerja sesuai passion itu biasanya lebih semangat gitu ya. Terus di samping itu kita juga harus benar-benar validasi dulu gitu ya. Apakah usaha ini benar-benar dibutuhkan masyarakat gitu ya? Karena apa? Karena semakin banyak kebutuhan masyarakat, semakin banyak masalah yang kita selesaikan dengan usaha kita, maka usaha ini apa ya, prospek untuk dibuka gitu. Jadi kita harus benar-benar matang, perencanaannya mesti matang. Kita mau buka usaha apa, terus role model kita itu yang usaha serupa itu siapa, terus mau buka di mana, karakter orang yang akan kita sasar gitu ya. Segmen kita itu siapa, karakternya bagaimana, itu mesti dipelajarin dulu. Nah, baru kita bisa buka usaha apa nih kira-kira yang cocok gitu, yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu lah. Itu kira-kira aja, San. Nah, sudah dijawab tuh. Bagaimana cara kita agar mempercepat sukses mungkin ya, Bu?
Oke. Jason, ternyata 1 jam terputus ya? Iya, nggak apa-apa. Kita terlalu seru nih, Kak. Kopi Carlotanya malam hari ini. Nggak Sampai kerasa lupa ya, udah waktu ya. gitu ya. Iya. Oke. Nah, oke, sambil menunggu teman-teman yang lain yang baru join nih, jangan lupa malam hari ini 3 orang beruntung masing-masing akan mendapatkan 2 voucher. 1 dari Pasar Buah, 1 dari keluarga nih, guys. Betul, Kak? Betul, Kak Desi? Iya, ya benar sekali, Jason. Ini Jason Iya, terputus-putus benar loh. sekali. Oh, agak putus-putus ya. Saya 1, 2, 3 sampai 10, 100.000 masih putus. Oke, masih putus, Kak? Udah enggak kan? Oke, sudah mulai bagus. Oke. Nah, mungkin nanti voucher dari apotek keluarganya yang bakal kerja sama tim Pasar Buah lah gimana ya? Kira-kira disebutnya kapan? Besok ya? Kak Desi, ready vouchernya kapan tuh, Kak? Atau ada di apotek Gimana? keluarga di bawah? Pasar Buah? Kak Desi, voucher apotek keluarganya gimana? Nah, nanti saya cek dulu besok pagi. Vouchernya kalau ada di apotek keluarga 6, nanti saya langsung kasih ke timnya Pasar Buah. Kalau nggak ada, nanti kita akan akan delivery dari apotek keluarga 1. Isolasi besok ya, Boleh. Jason. Boleh, aman. Berarti buat teman-teman yang hari ini menang voucher, 2 voucher, 1 apotek keluarga, 1 dari apotek keluarga, itu besok bisa dijemput ya. Bakal di DM nanti sama tim Pasar Buah Pekanbaru. Oke, siap. Oke, masih 12 orang, masih menunggu. Tadi padahal 23 tembus loh. 26 malahan. 26 ya. Oh, mungkin tetangganya belum diajak kali ini, teman-teman. Sahabat-sahabat yang belum ajak tetangganya, orang tuanya, ayo ikutan sekarang, kakek neneknya, anaknya, orang tuanya, mama papanya. Karena kenapa hari ini, hanya malam hari ini, kita bakal bagi-bagiin voucher belanja sebesar 50.000 buat Anda yang beruntung di malam hari ini. Nggak hanya voucher dari Pasar Buah, tapi juga voucher dari apotek keluarganya nih. Mumpung ownernya ada di sini nih, Kak Desi. Yes. Lumayan loh, datang ke Pasar Buah gitu kan. Beli kebutuhan pakai voucher dari Pasar Buah. Mau beli vitamin nih, lagi COVID nih. Nah, bisa pakai voucher dari apotek keluarga. Jadi jawab pertanyaannya harus benar, harus cepat. Nanti kita bakal tentukan pemenangnya siapa. Oke, sudah 16 orang ya. Oke, buat teman-teman, saya mau tahu, lanjut Bang. Takut keputus lagi live-nya. Oke, siap. 1 jam kok aman, bro. Nah, teman-teman yang udah ready buat dapetin voucher, ini mekanismenya saya bacakan ya. Saya akan melempar pertanyaan, 1 pertanyaan, 3 sih. Tapi masing-masing bergantian. 1 pertanyaan yang berhasil menjawab dengan cepat dan tepat, sekali lagi dengan cepat dan benar, itu bakal bawa pulang 1 voucher dari Pasar Buah dan 1 voucher dari apotek keluarga. Oke, sudah pada siap? Kalau udah siap, komen sekarang, tulis ready. Yuk, saya tunggu. Yang udah ready buat dapetin voucher ini, tulis ready. Kalau sudah banyak, kita langsung mulai. Hanya teman-teman perlu komen ready sekarang ya. Yuk, komen ready. Yo, yang udah siap ikut giveaway-nya, giveaway voucher, silakan komen di bawah, ketik ready. Saya mau coba tahu orang ready. Kak Seli Erina, Ratna, Bang Devik Hamad. Yo, oke, sudah mulai banyak. Cuman segini,
Sekali lagi ya, buat teman-teman yang sudah siap untuk ikutan giveaway, langsung ketik ready nih guys. Oke. Oke. Satu orang yang jawab dengan benar dan paling cepat akan menjadi pemenangnya. Pertanyaan pertama, get ready. Pertanyaan pertama, sebutkan dua warna yang identik dengan apotek keluarga. Yeay! Langsung dijawab. Langsung dijawab, yang paling cepat dan benar kita akan pilih sebagai pemenang di malam hari ini. Sekali lagi, sebutkan dua warna yang identik dengan apotek keluarga. Dua warna yang identik dengan apotek keluarga. Ayo silakan, langsung. Jawabannya apa nih? Hijau merah, merah hijau, merah. Oke, kita bakal langsung tanya sama ownernya, Kak Desi. Silakan dijawab pertanyaannya, Kak. Warna merah dan hijau. Merah dan hijau, bukan hijau dan merah, Kak. Sama aja sih, boleh. Hijau atau merah? Hijau merah. Sama aja ya, dua-duanya sama. Berarti yang paling cepat menjawab adalah Kakak Talia Nolin. Selamat. Yeay, tepuk tangan online. Selamat Kak Talia Online. Kak Talia Nolin, sorry. Jawabnya yang paling cepat hijau dan merah dan itu benar. Selamat, kakak mendapatkan voucher dari Pasar Buah Pekanbaru 50.000 dan ada satu lagi voucher dari Apotek Keluarga. Besok boleh dijemput di Pasar Buah Pekanbaru. Nanti kakak bakal di-chat sama adminnya ya, sebentar lagi. Oke? Selamat. Hai Mustard Yellow, siapakah Mustard Yellow ini? Sebenarnya saya kenal Anda. Oke, pertanyaan kedua. Satu sudah habis ya, sudah ada pemenangnya. Oke, sisa dua lagi nih guys, dua. Yang udah ready, jawab ready sekarang. Buat teman-teman yang sudah ready, boleh diketik ready. Ayo silakan di komentar. Kita masih punya dua voucher untuk Anda semua di malam hari ini. Sebenarnya ada lagi voucher Apotek Keluarganya, cuma invisible, tidak terlihat. Tunggu saja tidak apa-apa. Kak Desi udah lancar? Ya, lancar. Oke, pertanyaan kedua. Yang sering datang ke pasar buah pasti tahu jawabannya dan sering melihat dengan detail ya. Pertanyaan kedua. Di manakah posisi Apotek Keluarga di Pasar Buah Pekanbaru? Sekali lagi. Di manakah posisi Apotek Keluarga di Pasar Buah Pekanbaru? Apotek Keluarga kan ada cabang 6 nih. Cabang yang ke-6 di Pasar Buah Pekanbaru. Nah, letaknya itu di mana? Ayo. Semakin sulit, semakin panas. Siapa yang sering berkunjung ke Pasar Buah Pekanbaru pasti tahu nih. Yo, di mana? Apakah di sebelah sana atau di sebelah sini? Di mana? Yo, di mana? Silakan. Di manakah posisi Apotek Keluarga Pekanbaru yang ada di Pasar Buah? Di mana-mana.
Dan pertanyaan ini kita pilih yang paling tepat ya. Yang paling mendekati. Nanti tim Pasar Buah Pekanbaru bakal pilih yang paling mendekati dan paling cepat ya. Ayo, di mana? Ada yang jawabnya di pintu belakang, di delay. Dekat kasir belakang. Ayo, silakan masih dijawab. Di manakah posisi apotek keluarga di Pasar Buah Pekanbaru? Yang berhasil menjawab dan benar dan cepat, kita akan berikan Anda voucher belanja 50.000 dari Pasar Buah dan voucher apotek keluarga. Silakan tim. Nah, ini tim Pasar Buah sedang memilih siapakah yang berhak membawa voucher belanja dari Pasar Buah Pekanbaru ya. Oke. Yang pemenangnya adalah teman-teman yang menjawabnya itu dengan sangat detail ya. Yang sangat detail dan paling cepat. Lebih detail, lebih bagus. Lebih detail di mananya dan paling cepat itu kita akan pilih sebagai pemenang. Oke. Saya hitung 3, 2, 1. Tim akan memilih sebentar. Sudah ada ya? Oke, fix. Dan tim Pasar Buah Pekanbaru memutuskan pemenangnya adalah Kak Mayaria 084785 dekat kasir pintu belakang gedung baru. Detail sekali ya. Coba saya ulangi ya, pertanyaannya itu tadi, di manakah posisi apotek keluarga yang ada di Pasar Buah Pekanbaru? Nah, jawaban yang paling mendekati, paling detail, dan paling cepat itu adalah jawaban milik Kak Mayaria. Dekat kasir pintu belakang gedung baru. Selamat buat Kak Mayaria. Terima kasih. Nah, kan ada nih yang duluan jawab nih di belakang gedung baru. Nah, itu teman-teman jawabannya ternyata mohon maaf kurang detail ya. Yang menjadi pemenang sekali lagi untuk pertanyaan ini adalah Kak Mayaria 084785. Nanti kakak bakal di DM oleh tim Pasar Buah Pekanbaru. Oke, langsung lanjut ketiga ya. Pertanyaan ketiga, terakhir. 2 voucher sudah lenyap, tersisa 1 voucher. Saya close up nih. Voucher belanja 50.000, Pasar Buah Pekanbaru. Terima kasih Pasar Buah dan Kak Desi. Sama-sama ya, Kak Mayaria. Sama-sama. Selamat ya, congratulations. Pertanyaan ketiga, jika teman-teman sudah ready, saya minta komen di bawah. Apa? Mau komen apa? Komen ready lagi deh, nggak apa-apa, ready. Yuk, komen ready lagi silakan. Yang sudah siap, komen ready lagi. Clue yang pertama, ini saya kasih sedikit clue ya untuk pertanyaan final. Pertanyaan terakhir ini berhubungan dengan Pasar Buah Pekanbaru. Nah, tadi pertanyaan pertama dan kedua kan berhubungan dengan apotek keluarga. Sekarang pertanyaan terakhir kita berkaitan dengan Pasar Buah Pekanbaru. Baik, ready, kita mulai. Yang pernah belanja ataupun jadi member pasti tahu nih ya. Oke. Pertanyaan terakhir, berapa minimal transaksi agar bisa daftar menjadi member Pasar Buah Pekanbaru? Nah, ini dia. Bu Desi tahu nggak jawabannya berapa, Bu? Tahu dong. Saya kan memang tahu ya, oke. Bu Desi, Kak Desi sering belanja juga nih di Pekanbaru nih. Iya dong. Sekali lagi, berapa minimal transaksi agar bisa mendaftar menjadi member Pasar Buah Pekanbaru?
Ada yang jawab 500.000, 300.000, 500.000, 500.000, 500.000. Gak ada yang jawab 1 JT apa? Oke, masih menunggu jawaban yang paling benar dan paling cepat. Boleh. Oke. Silakan Kak Desi, saya memberikan Kakak wewenang lagi untuk memilih siapakah yang paling tercepat dan paling benar. Jawabannya adalah nominal minimal transaksi yang harus dilakukan oleh teman-teman untuk menjadi member di Pasar Buah adalah sebesar Rp500.000. Siapakah itu Kak pemenangnya? Lydia.Nolin. Lydia.Nolin. Oke. Selamat buat Kak Lydia.Nolin. Wow. 500.000 gopek cing guys. 500.000 rupiah. Jadi buat teman-teman yang ingin menjadi member Pasar Buah Pekanbaru, cukup belanja minimal 500.000. Dan nggak mesti langsung 500.000 belanjanya, tapi bisa dikumpulkan struk selama 1 bulan. Wow, luar biasa sekali ya. Bisa akumulasi ya, berarti ya. Yes, bisa dikumpulkan. Jadi gampang banget buat jadi member Pasar Buah Pekanbaru nih Kak. Selamat sekali lagi buat Kakak Lydia Nolin. Sebentar lagi akan di DM sama tim Pasar Buah Pekanbaru nih. Siap-siap ya. Dan besok boleh dijemput vouchernya. Oke. Kak Desi. Udah selesai kah kita? Kak Desi. Ya, Jefferson. Suara Kak Desi masih agak itu sih kecil sih. Kayak nggak begitu agak kecil gede. Ya? Oh, oke. Iya. Sudah. Masih kecil sih Kak. Halo. Halo, ya. Masih kecil. Masih kecil. Apa mungkin ketutup? Sama apa? Oh, Gak ada. Atau mungkin ada ketutup? Masih kecil sih suaranya. Gak ada sih. Dari tadi gak ada ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut. Kak Desi, kita sudah berada di penghujung acara kita. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Desi yang sudah sharing banyak sekali informasi dan tips seputar usaha di bidang apotek. Bagaimana kita tips mau memulai usaha itu gimana sih sebagusnya. Kayak tadi sepertinya lakukanlah kalau bisa sesuai passion biar kita juga enjoy melakukan usaha atau bisnis kita ya Kak. Ya, terima kasih Jackson, terima kasih Pasar Buah kesempatannya. Terima kasih juga atas kolaborasi Pasar Buah dengan Apotek Keluarga yang sudah berjalan hampir 4 tahun ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kedua belah pihak gitu. Terima kasih teman-teman semua, pamit ya. Kalau ada yang salah, baik, terima kasih. Sebelumnya Kak, saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk live streaming kali ini. Saya akan tutup dengan sebuah pantun nih Kak. Wow, Melayu banget. Wajah si nenek mulai menua, walau menua masih punya harta berlimpah. Senangnya hati bisa menemani Anda semua. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Oke. Bye-bye Kak Desi. Dadah teman-teman semuanya. Sampai berjumpa di event berikutnya mungkin. Oke. Oke, Kak. Ya.